Sama itu operator tadi si Mas bisa supaya jelas itu. Mas karena biar jelas itunya apa sih? Sana panggil. Pasang program 6 Mas tadi loh yang orang hijau biru banyak aku kalau ini langsung oh ya nomor-nomornya itu di mana? Supaya diperjelas. Ini mah tulisannya kayak jelas sama CD-nya. Kayak udah full deh kayak. Udah full. Coba di masuk peserta yang lain. Peserta yang lain. Iya. Ini Mbak ya. Udah ya. Gak apa-apa ya kayak gini ya. Gimana? Ya udah. Makasih. Ayo. Apa? Sukanya kan gelap-gelap. ya Mas nggak bisa Sorry Mas. Oh jadi macam baru ya Mas. Duduk di sebelah sana. oh ya. Yang itu di sini. Awas itu. ini mejanya nyari kelasnya ada setengah jam dibilang itu cuma di sana boleh di sana nggak ada tadi aku lihat bedanya ke situ aku masuk ini tak kirain kan Udah. Ayo. Bentar. Apa lama dulu? sorry Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang observasi perilaku konsumen. Waduh. Pengertian observasi perilaku konsumen itu sendiri adalah observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Selanjutnya dikemukakan tujuan observasi adalah mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikansi dari interrelasinya elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial yang serba kompleks dalam pola-pola kultural tertentu. Selanjutnya menentukan alternatif pilihan. Pertama, keputusan untuk membeli yang diambil oleh pembeli itu sebenarnya merupakan kumpulan dan dari sejumlah keputusan. Setiap keputusan membeli mempunyai beberapa komponen. 1. Keputusan tentang jenis produk. 2. Keputusan tentang bentuk produk. 3. Keputusan tentang merek. 4. Keputusan tentang penjualnya. 5. Keputusan tentang jumlah produk. 6. Keputusan tentang waktu pembelian. Dan 7. Keputusan tentang cara pembayaran. Menaksir alternatif pilihan. Akurasi penilaian individu, yaitu penelitian menunjukkan individu yang biasanya tidak memperhatikan perbedaan yang relatif kecil antara merek atau perubahan atribut merek. 2. Menggunakan indikator pengganti, yaitu secara umum indikator pengganti beroperasi lebih kuat ketika konsumen tidak memiliki keahlian untuk membuat
penilaian informasi sendiri ketika konsumen motivasi atau kepentingan dalam keputusan rendah, dan ketika kualitas informasi terkait lainnya yang kurang P. kayaknya sini bukan. Ayo. Sorry. Informasi terkait lainnya yang kurang. Selanjutnya, pentingnya relatif dan pengaruh kriteria evaluatif, yaitu pentingnya kriteria evaluatif bervariasi antara individu dan juga di dalam individu yang sama-sama dari waktu ke waktu. Penggunaan situasi, konteks kompetitif secara umum, dan efek iklan. Selanjutnya, kriteria evaluatif, hukum individu dan strategi pemasaran. Kriteria evaluatif, hukum individu dan strategi pemasaran adalah pemasar harus memahami kriteria evaluatif konsumen yang menggunakan produk mereka dan mengembangkan produk yang unggul pada fitur ini. Semua aspek dari komunikasi pemasaran harus mengkomunikasikan keunggulan produk. Terus Mbak meneliti apa? Di bawah. Oh ya. ya. Contoh kasus observasi suatu produk. Elisa adalah tipe pembeli yang sangat selektif. Setiap kali membeli suatu produk, tidak jarang dia menghabiskan lebih banyak waktunya hanya untuk memilih dan membaca satu persatu informasi produk tersebut pada kemasannya. Sekalipun Elisa sudah memiliki pengalaman yang luas, atas pemakaian suatu produk di masa lalu, namun ketika dia menemukan adanya produk sejenis yang baru, dia pun melakukan evaluasi ulang untuk membandingkan produk baru tersebut dengan produk yang pernah digunakannya. Menurutnya, sebagai konsumen dia harus cermat, cerdas, dan teliti dalam menggunakan produk, karena baginya kepuasan akan manfaat produk tersebut paling utama dalam pertimbangan ketika melakukan keputusan pembelian. Harga bukanlah prioritas utamanya. Elisa yakin bahwa harga tidak pernah menipu dan merupakan salah satu indikator penentu baik buruknya kualitas suatu produk. Nanti ya, diskusinya terakhir aja ya, diselesain presentasi dulu. Iya. Oke. Di lain pihak, Reza adalah pembeli yang sangat bertolak belakang. Tidak biasa melakukan evaluasi mendalam pada kualitas produk ketika melakukan pengambilan keputusan dalam pembelian. Menurutnya, harga adalah faktor terpenting sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan keputusan pembelian, dan semua kualitas produk dianggap sama. Memang Reza pun meyakini bahwa tidak setiap produk memiliki kualitas yang sama persis. Namun baginya itu bukanlah masalah, karena pada intinya produk tersebut pun akan memberikan manfaat yang sama pada akhirnya. Dan jika sudah menemukan produk yang memang memberikan manfaat yang sangat memuaskan, maka evaluasi produk terhadap produk sejenis dianggap tidak penting. Menurut Reza, perbedaan harga itu tidak mengakibatkan perbedaan jauh pada kualitas. Hal itu hanya terkait masalah kemasan atau karena brand dari perusahaan besar. Selanjutnya, selain dari dua konsumen di atas, ini adalah konsumen yang selalu memperhatikan produk berdasarkan kebutuhan, merek, dan harga produk. Yeni memutuskan membeli produk yang bermerek karena kualitasnya bagus, tidak mudah rusak, dan walaupun bermerek tetapi harganya masih terjangkau. Menurut Yeni, harga juga bisa menjadi patokan atau sebagai tolak ukur suatu produk, apakah produk tersebut berkualitas baik atau buruk. Dari ketiga contoh di atas, tampak jelas ketiganya memiliki pandangan yang berbeda mengenai evaluasi alternatif produk.